Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum penafsiran Al-Quran itu ada dua manhajnya. Yang pertama itu manhaj nakli. Ini biasa disebut istilahnya at-tafsir bil ma'thur. Jadi menukil saja. Yang kedua manhaj akli. Metode akli. Ini yang dikenal dengan at-tafsir bil ra'yi. Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Tapi ini tidak selalu berkonotasi negatif. Mana yang terbaik? Kalau kita lihat itu yang pertama dulu harusnya. Manhaj nakli ini. Wahyu ditafsirkan dengan wahyu. Baru kemudian melangkah ke tafsir yang jenis kedua itu. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Kita bisa lihat di dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduh, ya, ahsanu turuqit tafsir, sebaik-baik metode tafsir. Kata Khalid Abdurrahman, ajma'al ulama, para ulama telah ijma', ya, konsensus. Jadi kalau ada penafsir yang tidak seperti ini itu dia telah melanggar konsensus para ulama. Aneh. Jadi cara paling baik ya ala anna man arada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, bahwasanya orang yang menginginkan menafsiri Al-Qur'anul Karim talabahu awalan minal Qur'ani nafsi. Dia mencari yang pertama dari Al-Qur'an itu sendiri. Fama ajmala minhu fi makanin faqad fussira fi maudhi'in akhar. Apa yang masih global di satu ayat, cari di ayat yang lain yang menafsiri itu. Apa yang ringkas di satu tempat, cari yang penjelasannya di ayat yang lain. Ini pertama begitu. Ayat dengan ayat. Kemudian dia wajib juga untuk melihat bahwasanya di dalam Al-Quran itu dengan pembahasan yang mudakik, yang mendalam. Jadi jangan kita ikut orang katakan, oh belajar agama nggak usah dalam-dalam. Kalau mau memahami Al-Quran, cari dalami. Sehingga dia bisa gabungkan seluruh ayat itu. Ya, gabungkan seluruh ayat. Kemudian bandingkan. Kalau dia berpaling dari pemafsiran ini dengan akalnya sendiri, dia masuk dalam perkataan Rasulullah, ya mangqala fi kitabillahi ta'ala bi ra'yih, siapa yang dia berbicara tentang kitab Allah Ta'ala dengan ra'yunya, dengan pendapatnya semata, fa'asoba, kemudian ternyata betul, faqad akhta'a, maka sungguhnya walaupun betul dia itu keliru. Jadi ini sesuatu yang tercela, menafsiri Al-Quran dengan ra'yunya. Yang kedua, dia mencarinya dari as-sunnah, dari hadis Nabi. Ayat semuanya kumpulkan yang terkait itu. Yang kedua, cari hadisnya. Ini yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Setiap yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa yang Rasulullah fahami dari Al-Quran. Jadi as-sunnah itu fungsinya menafsiri Al-Quran. Dan yang paling mengerti Al-Quran, ya, sesuai i'tiqad kaum muslimin, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mengatakan Rasul itu nggak ngerti tafsir, itu sudah sangat keblinger. Nah kalau tidak dapat, maka merujuk kepada kaul para sahabat dan seterusnya. Ini ijma' para ulama, konsensus penafsiran itu ya begitu. Enggak kemudian justru menyalahkan para ulama. Ya, seperti ada Pak Tua yang ceramah begitu. 1400 tahun para ulama telah keliru menafsiri ayat tentang pencurian. Itu keluar dari konsensus atau ijma' para ulama.
memang jadi aneh. Nah, kita masuk ke yang pertama, at-tafsir bil ma'tsur. Model pertama penafsiran itu adalah menafsirkan suatu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Pertama dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran tafsiri dengan Al-Quran. Yang kedua dengan hadis, ya, hadis Nabi. Kemudian yang ketiga dengan nukilan kaul para sahabat. Yang keempat dengan kaul para tabi'in. Ini tafsir bil ma'tsur begitu. Ini memang yang tabi'in ini ada ikhtilaf. Tapi kayak misalnya Az-Zahabi itu memasukkan kaul tabi'in ini masuk dalam tafsir bil ma'tsur, bukan tafsir bil ra'i. Ya, jadi di empat ini sumbernya. Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kaul sahabat yang menafsiri Al-Quran, baru penafsiran para tabi'in. Ini sumbernya bisa dibaca. Ini kalau kuliah ini kuliah 1 semester ini. Contohnya ayat dengan ayat yang lain ini penafsirannya. Kita bisa lihat di dalam surah Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya itu dengan kezaliman. Para sahabat kemudian bertanya ketika turun ayat ini, di mana, bagaimana kami ada yang beriman tapi nggak ada kezaliman? Apa maksud bizulmin ini? Maka turun ayat ini, ya, turun ayat ke-13 dari surah Luqman, yakni la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa ayat 82 surah Al-An'am ini kaitannya dengan ayat 13 surah Luqman? Itu ada hadisnya. Jadi tafsir ayat dengan ayat itu enggak sembarangan. Harus ada tunjuk Nabi. Nabi menafsiri ayat ini dengan ayat itu. Yang kedua, para sahabat. Sahabat menafsiri ayat ini dengan ayat ini. Yang ketiga, para tabi'in. Ada tabi'in yang menafsiri ayat ini dengan ayat ini. Itu tafsir bil ma'tsur. Tidak sembarangan kita sendiri, ya, searching ayat ini, kemudian kita comot lagi ayat yang lain, kita cocokkan sendiri. Itu bukan tafsir bil ma'tsur. Kita tahu dari mana ayat ini dengan ayat itu cocoknya begini. Walaupun itu tadi, itu tafsir bil ra'yi tadi. Kalau bukan sumbernya dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Jadi nggak sembarangan ayat ini dicocokkan, ditafsiri dengan ayat itu, nggak sembarangan itu. Bukan kerjaan orang-orang biasa itu. Itu kerjaan ahli tafsir sudah. Ini contoh dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Jadi Adam itu mendapatkan dari Tuhannya kalimat untuk bertobat itu. Kalimat mana yang dimaksud? Maka kata Muhammad bin Ka'ab, kalimat yang diajari Tuhannya itu adalah yang doa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu yang dia dapat dari Tuhan. Ini menurut siapa? Nah, ini menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Kalau yang ini tadi menurut Rasulullah. Jadi tafsir bil ma'tsur begitu. Intinya ada semuanya nukilannya. Kalau ayat dengan ayat ini dari mana? Mencocokkan begitu. Sehingga jangan kita tertipu, ini ada ayat ini dicocokkan dengan itu. Lihati, mana riwayat yang menyatakan ayat ini dengan itu ada hubungannya. Ini yang penting. Kecuali nanti itu bab kedua nanti, yakni itu ijtihad. Kemudian yang kedua dan seterusnya itu adalah ayat ditafsiri dengan hadis. Contoh ini ayat 38 surah Al-Maidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan kedua pencuri itu. Jadi ayat ini hanya sekedar menjelaskan tentang
hukuman potong tangan. Terus bagaimana pencuriannya? Kadar pencuriannya berapa? Batasan tangan yang dipotong itu sebatas mana? Apakah semua kondisi pencurian terkena hukum potong tangan atau tidak? Itu nanti dijelaskan dalam hadis. Ini yang kemudian ada yang katakan ini salah 1400 tahun menafsiri ini. Padahal Rasulullah memang menafsiri ya, dalam hadisnya hukum potong tangan itu ya potong tangan real. Ya, misalnya ini di dalam Sahih Bukhari. Ya, Rasulullah katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diri Muhammad ada dalam genggamannya. Lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, ku potong tangannya. Apakah ini sekedar ancaman? Enggak, itu memang ada kasusnya. Tuma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitil kalmar'ah faquti'at yaduha. Kemudian Rasulullah memerintahkan ya untuk memotong tangan wanita tadi, yakni wanita dari Bani Makhzum yang mencuri pada masa Fathu Makkah. Faquti'at yaduha, maka dipotonglah tangannya. Jadi ini real terjadi. Kalau ada Pak Tua yang menyalahkan 1400 tahun para mufassir itu salah, berarti menyalahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Fahasunat taubatuha ba'da dzalik. Setelah itu wanita tadi tobat dengan taubat yang baik. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penafsiran begitu. Jadi makna dipotong itu dipotong real sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah dan seterusnya. Ya, sekarang ini ditafsiri macam-macam. Intinya dicocokkan dengan kemauan peradaban barat. Kemudian mana yang termasuk pencurian? Itu dijelasin dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ini hadis hasan sahih, ya. Laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Tidak ada hukum potong tangan bagi khain, pengkhianat, yakni dititipin ternyata ditilep, kasih ngurusi kas negara misalnya diambil. Itu tidak masuk dalam kategori pencurian yang wajib dipotong tangan. Tapi nanti hukumannya masuk dalam takzir. Takzir itu ya terserah kepala negara, mau dipenjara, mau dipukul. Ya, termasuk kalau merugikannya besar sekali, membahayakan, itu bisa juga kena hukuman mati bahkan. Wala muntahib, muntahib ini penjara. Ngambil secara terang-terangan. Kalau khain ini dia ngambilnya berarti tidak terjaga hartanya kan. Wala mukhtalis, mukhtalis ini mengambil dengan kecepatan, yakni copet ya. Nggak ada hukuman potong tangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan definisi pencurian. Yakni pencurian itu mengambil sesuatu barang yang tersimpan di tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Itu para ulama mendefinisikan pencurian begitu. Sehingga kalau tidak sembunyi-sembunyi seperti tadi penjara atau pencopet, itu kan nggak sembunyi-sembunyi, itu ngambil aja. Itu nggak terkategori pencuri. Atau barangnya tidak tersimpan di tempat penyimpanan kita, ya, maka itu juga tidak terkategori pencurian. Tapi bukan berarti ini boleh. Ini masuk bab lain yang kena hukuman takzir. Jadi ayat yang pendek ini penjelasannya perlu as-sunnah, perlu hadis Nabi. Sama seperti sholat, kalau kita nggak mau pakai hadis, sholatnya kayak apa coba? Ini kadang orang ada yang aneh, nggak mau pakai hadis Nabi, dianggapnya hadis Nabi ini nggak terjaga. Tapi pakai akal dia sendiri. Seperti juga kata tolak, saya bahas sedikit. Karena saya ada terbaca talak itu menjadi sah kalau dipersaksikan di hadapan keluarga kedua belah pihak dan sudah jijik ya. Kalau masih ada keinginan mencicipinya lagi, itu tidak jatuh talak. Ini sangat-sangat jauh ya, jauh dari gambaran penafsiran Al-Qur'an.
Ya otak-atik ayat ini. Memang betul Allah katakan at-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, ya, maka rujuklah atau peganglah kembali, rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau lepaskan dengan cara yang baik. Nah, ma'ruf itu kemudian dieksploitir, ya. Kata-kata ma'ruf itu berarti harus tadi dua belah pihak, keluarganya dipertemukan dan sebagainya. Apakah begitu? Itu namanya dengan akal semata. Maka kita lihat penafsiran para ulama, ma'ruf di sini ini bukan berarti harus disaksikan 2 keluarga, tidak, tapi bi'ifaihinna, dengan menunaikan hak-hak si wanita, si istri itu secara sempurna. Ini makna bima'ruf itu. Jadi kalau dia punya mahar, kasih maharnya. Haknya dia nafkah sebelumnya, kasih nafkahnya. Berikan mut'ah, kasih mut'ahnya. Mut'ah bukan berarti nikah mut'ah, ya. Mut'ah itu pemberian dari suami kepada wanita yang dicerainya. Jadi bima'ruf itu begitu. Makanya ada ayat lain, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan engkau rujuk istri itu untuk membuat dia itu dalam kondisi, ya, dhirar, dia dianiaya dengan dirujuk itu. Maknanya apa? Dicerai, biarkan hampir 3 bulan, dirujuk, dibiarkan terkatung-katung begitu. Setelah dirujuk, dicerai lagi, ya, dicerai lagi kan masa iddah lagi 3 bulan lagi, dirujuk lagi. Nah itu dhiraran, memang dibikin terkatung-katung. Jadi istri nggak mendapatkan apa-apa dari suami karena dia dicerai, masih dalam masa iddah, menikah lagi juga nggak bisa. Jadi makna bima'ruf itu jangan begitu. Jadi kalau mau dirujuk ya dirujuk dengan baik, kasih nafkah, kasih hak-haknya dan sebagainya. Jangan dirujuk dengan tujuan membuat dia itu terkatung-katung. Statusnya masih jadi istri kita tapi tidak pernah kita sentuh-sentuh, ya, tidak kita nafkahi, tidak kita kasih haknya. Kemudian kita katakan lagi kalau mau betul-betul cerai bayar, ya, khulu. Nah itu dilarang. Maknanya begitu, bukan harus cerai itu mesti disaksikan kedua belah pihak. Makanya ini perlu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan talak ini. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan ini dihasankan oleh Ibnu Hajar di dalam Al-Talhis Al-Habir. Kata Rasulullah, salasun jidduhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya itu adalah serius. Wa hazluhunna jiddun. Dan main-mainnya pun itu jadi serius. Apa itu? An-nikah, wat-tolak, war-raj'ah. Nikah, talak, cerai. Jadi cerai itu walaupun main-main dikatakan kepada istrinya dengan lafaz tertentu, ya, bilafzin maksus, ya. Jadi yang namanya cerai itu dengan kalimat atau lafaz tertentu, nggak sembarangan lafaz. Kalau itu diucapkan walaupun main-main tetap jatuh talak. Itu berdasarkan para ulama menggalinya bukan sembarangan tapi berdasarkan as-sunnah. Makanya nanti ada pembahasan syarat lafaznya, lafaz talak itu. Jadi ketika menggunakan perkataan ku ceraikan engkau atau ku talak engkau, maka itu jatuh talak walaupun tanpa niat. Kalau lafadznya beda, ya, misalnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, maka itu tidak jatuh talak kecuali ada niatan menceraikan. Jadi seperti itu kalimat. Adapun ketika ada kebencian tetapi tidak mengucapkan kata-kata itu, ya nggak jatuh talak. Saya contohkan di kitab Shaidul Khatir, Abu Utsman An-Naisaburi. Beliau ini menikahi seorang wanita yang ternyata wanitanya jelek. Kenapa dia jadi menikahi itu? Karena wanita ini
meminta dinikahi dengan menggunakan nama Allah. Jadi kata wanita itu inni qad hawaituk. Aku ini senang dengan engkau. Jatuh cinta kepada engkau. Wa ana as'aluka billahi. Dan aku meminta engkau dengan nama Allah. Anta tazawwajani. Agar engkau itu menikahi aku. Jadi Abu Utsman ini padahal disuruh nikah oleh orang tuanya nggak mau. Tapi ketemu wanita begitu. Aku meminta engkau dengan nama Allah untuk menikahiku. Akhirnya mau ini Abu Utsman. Orang soleh. Ketika diminta beliau atas nama Allah, dengan nama Allah beliau kabulkan. Dan ini orang miskin yang meminta. Kemudian ketika dinikahi oleh Abu Utsman, wanita dan keluarganya ini senang sekali, gembira. Wa fariha bidzalik. Nah, ketika wanita ini masuk ke kamar, ya, ra'aitahu aw ra'a arja'a musyawwahah. Aku melihat dia ini matanya enggak begitu melihat, ya, mungkin juling. Kemudian pincang, ya, dan wajahnya jelek. Wa kanat li mahabbatiha li tamna'uni minal khuruj. Karena mengingat dia itu begitu mencintaiku, aku enggak keluar dari kamar itu. Ini diceritakan itu ketika beliau itu ditanya, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah? Ya, ini beliau cerita amalan ini. Fa'aq'udu hifdhan liqalbiha. Maka aku duduk di kamar pengantin itu untuk menjaga hatinya si wanita ini, yakni istri yang dinikahinya itu. Wala azharulaha minal bughdi syai'an. Aku enggak menampakkan kebencian sedikit pun. Wa ka'anni ala jamril ghadha min bughdiha. Seolah-olah aku ini duduk di atas bara api kayu ghadha. Karena tidak senang dengan wanita itu. Ini kalau menurut yang tadi ini sudah jatuh talak. Karena sudah enggak senang sekali. Tetapi para ulama itu mendefinisikan talak itu bukan sekedar perasaan, tapi ada kalimat tadi. Kalimat. Jadi walaupun ada niat mentalak, ya, nggak senang sekali, nggak terucap kalimat itu, maka statusnya tidak jatuh talak. Nah, itu memahami ayat ini perlu as-sunnah. Nah, kita lanjut. Itu penafsiran model pertama yang aman begitu insya Allah. Walaupun tafsir bil maksur tadi tetap perlu memperhatikan riwayat. Ini hadisnya sahih nggak? Bisa diterima enggak? Begitu juga perkataan sahabat dan tabi'in tadi itu kan masing-masing ada sanadnya. Jadi tafsir bil maksur itu tidak serta-merta, oh ini karena ada riwayat dari Ibnu Abbas nih, langsung berarti bisa diterima. Tidak. Ibnu Abbas itu banyak sekali muridnya. Ada yang rantai sanadnya itu lemah, enggak bisa dipakai, ada yang kuat. Sehingga jangan kemudian kita lihat, oh ini ujungnya ke Ibnu Abbas, belum tentu itu penafsirannya betul. Lihati dari mananya itu. Itu kalau tafsir bil maksur. Nah, yang kedua, penafsiran itu ada metodenya, yakni tafsir bil ra'yi, yakni dengan metode akli tadi. Jadi ini masuk ke kategori ijtihad. Ya, ijtihad. Dan ini tidak sembarangan orang. Ya, enggak sembarangan orang. Ya, harus terpenuhi syarat-syarat dia dalam bisa melakukan ijtihad itu. Jadi ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam, fokus mengenai madlul ibarat dan dalalah yang menyusun lafaz-lafaz tersebut. Jadi banyak perangkat ilmunya, tidak kemudian wah daripada susah ini lebih baik langsung pahami. Nah, itu yang sumber masalah ya. Nah, kalau tafsir birra'yi ini bisa beda penekanan ya. Karena dia nggak pakai ke riwayat tadi. Dia mau menekankan ke apa, maka bisa ditulis tafsir itu. Makanya ada misalnya dalam penekanan ke balaghah itu ada Al-Kasyaf ya, tulisan Az-Zamakhsyari. Tapi ini dalam
pemikiran Mu'tazilahnya kental di sini. Walaupun ulama yang bukan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah pun sering mengutip dari Az-Zamakhsyari ketika bicara balaghah. Kemudian ini termasuk tafsir bir-ra'yi juga seperti tafsir Al-Qurtubi. Jadi tidak mesti penukilan semua. Kalau tafsir bil ma'tsur itu kan kayak tafsir At-Tabari. Bicara semua riwayat, atau tafsir Ad-Durrul Mansur Imam As-Suyuti, atau tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'tsur. Kalau tafsir Al-Qurtubi ini bir ra'yi. Ada yang fokus bahas keistimewaan bahasa, seperti tafsirnya Abi Su'ud. Ada bahas qiraah, ya. Ada bahas mazhab kalam dan filsafat seperti tafsir Ar-Razi. Jadi penekanannya ke situ. Ada bahas sosiologi, bahkan ada ke sains seperti tafsirnya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Nah, bagaimana menyikapi ini? Mana yang bisa dipakai, mana yang enggak? Ini seperti ijtihad pada umumnya. Yang bisa jadi betul, bisa jadi salah kalau yang tafsir bir-ra'yi ini. Karena bisa beda pendapat satu dengan yang lain. Seperti ijtihad para mujtahid. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu tafsir bir-ra'yi yang memang diambil berdasarkan ijtihad yang memang betul-betul memenuhi kriteria ijtihad. Kemudian tidak bertentangan dengan tafsir bil ma'tsur. Kalau yang sudah ada asarnya yang sudah kuat, kemudian mengambil pemikiran sendiri yang berbeda, itu ya penafsiran bir-ra'yi yang mazmum, yang tercela.